dari Perjanjian Lama. Saya kira seperti itu. Ya, yang berikutnya mungkin ini yang terakhir dari Pak Agung Nugroho. Silakan Pak, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Salam, selamat malam Pak Pendeta Leonardo Winarto. Salam Pak Agung. Terima kasih Pak. Tadi Bapak menjelaskan tentang gelar atau sebutan untuk Tuhan Yesus itu banyak sekali ya. Ada Sang Tuhan, kemudian ada Anak Allah, kemudian ada Anak Tunggal Bapa gitu ya. Yang ingin saya tanyakan di Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Firman menjadi manusia yaitu dalam rupa manusia Yesus Kristus itu. Ya. Pertanyaan saya Pak, apakah yang dimaksud dengan Firman Allah dalam Yesus itu sama dengan Allah Bapa yang menciptakan alam semesta Pak dan seluruh isinya? Makasih Pak. Baik, terima kasih Agung Nugroho. Apakah Firman itu sama dengan Allah Bapa? Ya tentu saya menjawab sesuai dengan pernyataan kitab suci bahwa Firman itu dibedakan dari Sang Bapa, tetapi juga kita tidak bisa memisahkan karena Firman itu adalah pikiran ilahi. Yang dimaksud logos di sana bukan sekedar kata-kata yang keluar dari bibir seseorang, tetapi logos di dalam Injil Yohanes ayat pertama sampai 14 bahkan sampai ayat 18 itu sebenarnya menunjukkan yang ditekankan oleh Yohanes adalah pewahyuan diri Allah, pewahyuan pribadi Allah. Itu yang ditekankan mula-mula. Nah, tetapi sekaligus bahwa Firman itu juga menunjuk kepada hikmat ilahi, pikiran ilahi yang berdiam dan satu di dalam diri Allah. Karena itu Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Allah. Nah, jadi dia katakan aku datang dan keluar seperti penghibur yang keluar dari Bapa. Jadi dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, mungkin bisa dibuka oleh Pak Gracia ya. Yohanes pasal 8 ayat 42. Injil Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, sampai di sana Yesus katakan sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia tidak katakan aku adalah Bapa, tetapi aku keluar dan datang dari aku. Yang di sini dimaksud bukan fisik kemanusiaannya. Nah, karena itu kita harus bisa memahami dulu dua kodrat Yesus, kodrat ilahinya sebagai Sang Firman yang itu sejak kekal dari kekal, tidak diawali oleh waktu, dan kodrat kemanusiaan yang baru ada ketika Firman itu berinkarnasi. Nah, pernyataan Yesus sebelum Abraham dijadikan aku ada itu menunjuk kodrat ilahinya. Nah, dalam kodrat ilahinya itulah ia katakan aku datang dan keluar dari Allah. Seperti ketika dalam Yohanes 15 ayat 26 Yesus katakan penghibur yang akan diutus Yesus itu keluar dari Bapa, yaitu hidupnya Allah, prinsip hidup ilahi yang berada di dalam diri Allah. Demikian juga Firman atau Logos yang dimaksud dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 itu menunjuk kepada hikmat ilahi, pikiran Allah. Jelas itu bisa dibedakan antara Allah dalam keberadaan dalam wujudnya dengan Firman-Nya. Ya, untuk memberikan analogi yang paling sederhana dengan keberadaan kita manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, karena itu ada kesamaan dalam hal-hal tertentu, seperti pikiran kita, logos kita itu berada di dalam diri kita. Bisa dibedakan antara wujud kita secara keseluruhan dengan pikiran kita, dengan logos kita, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sehingga tidak mungkin Allah ada itu tanpa ada logosnya, atau logos itu ada tanpa Allah. Karena selalu dikatakan firman Allah, artinya firmannya Allah, logosnya Allah, pikirannya Allah, rohnya Allah. Jadi Yohanes 1 ayat 1 kan jelas dikatakan tadi firman itu menjadi manusia. Ayat 18 dikatakan duduk di pangkuan Bapa. Dan di sini kan ada pembedaan-pembedaan. Ada ungkapan firman bersama-sama dengan Allah. Seolah-olah ada pembedaan-pembedaan, tetapi kemudian ditutup dengan ungkapan dan firman itu adalah Allah, karena firman itu berdiam dan berasal dari dalam diri Allah. Seperti saya mengatakan bahwa pikiran saya itu adalah saya, karena pikiran saya itu berdiam dan berasal dari saya. Tetapi saya bisa membedakan pikiran saya dengan tubuh fisik saya bisa membedakan.
Tetapi tidak mungkin saya memisahkan antara diri saya dengan pikiran saya, atau membuang pikiran saya dari diri saya sebagai Leonardo Winarto. Tidak bisa. Demikian juga kita tidak bisa memisahkan antara Allah dan firman-Nya. Allah yang kita sebut Bapa dengan firman-Nya tidak mungkin dipisahkan. Firman itu disebut Allah karena ia berasal dan berdiam di dalam diri Allah. Segala ciptaan yang ada ini tidak berasal dari Allah, dari dalam diri Allah, karena itu akan menjadi panteisme. Segala ciptaan yang ada ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, itu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ini kita harus tahu dulu bedanya antara kholik, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Makhluk itu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu pandangan kitab suci. Creatio ex nihilo. Bukan merupakan bagian dari diri Allah yang akan menjadi panteisme nantinya. Yang berasal dan berdiam dalam diri Allah itu hanya firman-Nya dan roh-Nya. Karena itu kenapa Roh Kudus disebut Allah? Karena Roh Kudus itu berdiam dan berasal dari Allah. Ia adalah Allah itu sendiri. Firman itu disebut Allah karena firman itu berasal dan berdiam dalam diri Allah. Nah, kemudian dinyatakan dalam Injil Yohanes bahwa firman yang berdiam dalam diri Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Yang pada saat yang sama, ketika firman itu berinkarnasi menjadi manusia, firman itu, karena Allah itu maha ada, ia tetap berada di dalam diri Allah juga. Jadi, jangan kita memakai logika fisika. Ketika handphone saya ini ada di kantong saya, pada saat yang sama ia tidak mungkin ada di meja yang terletak 1 meter dari tempat saya. Ketika meja ini, handphone saya keluarkan dan saya taruh di meja, ia tidak ada di kantong saya. Tetapi ini tidak berlaku untuk firman Allah atau pikiran Allah. Ya, logika gampangnya untuk pikiran kita sendirilah. Ketika saya mengucapkan, mengajar tadi, sekarang kurang lebih 40 menit mungkin, ada perkataan, ada suara yang bisa didengarkan, ada ide-ide yang bisa sudah tangkap. Tetapi saat yang sama, ide itu kan tidak pernah meninggalkan kepala saya. Dia tetap ada dalam kepala saya, tetap ada dalam diri saya. Nah, itulah gambarannya kira-kira. Kembali lagi, jelas di sini saya katakan untuk kita tidak terjebak di dalam pemahaman yang salah, seperti yang populer sekarang ini, oneness, bahwa Yesus itu Bapa, di mana seolah tidak ada realita yang disebut firman itu di dalam diri Allah. Ini tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Kitab suci jelas menyatakan ada Sang Bapa, ada firman-Nya, ada Roh Kudus-Nya. Karena itu Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi ada realita yang disebut Putra, yaitu firman-Nya, ada realita yang disebut Roh Kudus yang berada juga di dalam diri Bapa, yang firman-Nya, Roh Kudus-Nya ini semua berperan dalam karya keselamatan. Firman-Nya berinkarnasi, ia mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Roh Kudus-Nya itu dicurahkan kepada orang percaya, memberikan pembaharuan hidup. Tetapi Roh Kudus, firman-Nya itu semua berasal dan satu di dalam diri Allah yang bisa dibedakan, tetapi tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, saya kira seperti itu, Pak Agung. Jadi jelas firman-Nya itu bukan Bapa dalam arti hipostasis, meminjam istilah teologi Kristen. Artinya sesuatu yang bisa dibedakan. Apa yang membedakan di dalam diri Allah, seperti dalam diri kita. Kita bisa membedakan mana pikiran kita, mana fisik kita, mana bagian diri kita, manusia kita yang batin yang tidak kelihatan, seperti perasaan. Kita punya perasaan, punya pikiran, itu bagian inner, bagian batin kita yang tidak kelihatan. Tapi kita mengakui bahwa itu ada. Tetapi kita bisa membedakan, pikiran saya bukan wujud fisik saya. Kita bisa bedakan itu, tetapi kita tidak mungkin bisa memisahkan. Nah, ini kira-kira gambaran kiasan yang paling sederhana. Kita bisa membedakan antara Allah dan firman-Nya. Sesuai yang dinyatakan dalam kitab suci. Tetapi kita tidak mungkin bisa memisahkan antara Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Sebab firman-Nya dan Roh-Nya itu satu di dalam wujud Allah yang esa. Inilah monoteisme iman Kristiani. Nah, saya kira seperti itu, Pak Agung. Luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya Pak Leo. Untuk Pak Freddy, maaf, sarasayanya sudah overtime. Jadi lain kali mungkin Anda mau bertanya disampaikan via chat lewat grup-grup WhatsApp. Tidak bisa diselesaikan di sarasehan ini. Oke, jadi dari penjabaran Pendeta Leonardo Winarto, wakil gembala dari GBI Karanganyar Situbondo, sangat gamblang dan jelas
bahwa di dalam Yudaisme kuno, ajaran ide-ide tentang Mesias yang ilahi itu bukan sesuatu yang asing, bahkan menjadi sesuatu yang sangat umum. Jadi apa yang diajarkan di dalam agama Kristen banyak memiliki kesamaan dengan Yudaisme kuno. Kalau andai kata di dalam perkembangan zaman, Yudaisme kuno memiliki produk-produk tafsir yang bertentangan dengan kekristenan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Leo dari GBI Karanganyar Situbondo, itu wajar karena mereka mendesain tafsir-tafsir kitab suci di zaman Yahudi modern sebagai perlawanan terhadap munculnya kekristenan. Jadi perbedaan Yahudi modern saat ini bukan hanya bertentangan berlawanan dengan agama Kristen, karena memang motivasi mereka menentang agama Kristen, tetapi bersamaan dengan itu, tafsir-tafsir Yahudi modern saat ini bertentangan juga dengan tulisan-tulisan ajaran-ajaran Yahudi kuno di zaman dahulu, yang tadi sudah disampaikan, dijabarkan oleh Pendeta Leo Winarko panjang lebar. Jadi, kembali lagi, kalau kita ketemu dengan orang Yahudi, Yahudi yang mana dulu? Itu yang dari tadi saya tangkap kunci dari yang disampaikan oleh Pak Pendeta Leo. Kalau Yahudi modern ya memang banyak karena kamu muncul untuk menolak kekristenan. Tapi kalau kita ngomong Yahudi kuno, banyak sekali kemiripan apa yang diajarkan di dalam kekristenan dengan Yahudi kuno. Terima kasih atas waktunya Pak Pendeta Leo. Di sini saya lihat ada Pastor Mutong, Pastor Mutang dari SIB, Mutang Ukong, halo. Saya minta Pastor, ini saya kenal orang ini, dia pendeta dari Sidang Injili Borneo, Kinabalu, Sabah, Malaysia. Silakan tolong Pak, Pak Pastor Mutang menutup di dalam doa pertemuan kita malam hari ini. Ya, kita berdoa.